Amsal pasal yang ke-20 ayat 6 dikatakan begini, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi yang setia siapakah menemukannya? Amin. Orang yang setia sangat kita perlukan, apalagi dalam keluarga. Suaminya bersetia bangun pagi menolong istri, istri yang bersetia bangun pagi melakukan sesuatu untuk rumah tangganya. Wah, betapa harmonisnya. Tapi kalau salah satunya mulai menuntut kamu harus begini, saya harus begini dan lain sebagainya, maka akan terjadi perang dunia ketiga di dalam rumah. Bahkan anak-anak muda ya, pasti mereka merindukan, aku pengen suamiku yang orang yang setia, ya kan? Aku pengen istriku orang yang setia, ya kan? Atau suka orang yang suka selingkuh? Kan nggak mungkin kan? Ya kan? Suka orang yang setia, karena itulah kerinduan sebagai seorang orang dunia. Sebelum dia mengenal Kristus, dia rindu orang yang setia, karena kesetiaan itu penting, nilai yang berharga. Amin. Ya, oleh karena itu kita belum belajar, ada satu konsep khusus yang kita belajar hari ini di dalam Lukas pasal 10 ayat yang Lukas 16 ayat 10 sampai 13. Ya, Bapak Ibu boleh membuka Alkitab kalau bawa Alkitabnya. Ya, kita pun tidak baik. Ya, kita boleh lihat di depan. Kita sama-sama membaca. Ayat 10, 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta sesungguhnya? Next. Ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ya, ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya, ini berbicara tentang perkara kecil tapi dihubungkan dengan uang. Saya tadi malam bingung bertanya apa sih maksudnya Tuhan, dan saya tanya istri, maksudnya kenapa ada dihubungkan dengan keuangan, kesediaan ini? Nah, nanti kita akan belajar. Namun sebelum itu kita lihat dulu apa yang menjadi konsep dasar daripada ayat yang kita baca. Di ayat yang ke-10 tadi menggambarkan ketika kita setia pada perkara kecil, maka kita juga akan setia pada perkara besar. Saya dapat diajarkan ayat ini waktu saya di Singapura. Dia bilang begini, profesor saya bilang begini, kamu akan dapat sebuah rumah dalam hidupmu kalau kamu terbiasa membersihkan rumah itu. Ketika kamu dipercayakan rumah itu, kamu rawat rumah itu, maka kamu akan dipercayakan suatu rumah atas hidupmu. Tapi kalau kamu malas untuk mengelolanya, membersihkan, merawatnya, bagaimana kamu mempercayakan rumah untukmu? Oleh karena itu kita perlu yang namanya memperhatikan kebersihan dan lain sebagainya soal rumah. Dan begitu pun di pekerjaan, bagaimana kita dilihat sebagai orang yang loyal. Loyalitas kita diuji ketika diberikan tanggung jawab. Faithful in small things. Ketaatan, ketundukan, penghormatan kita akan terlihat ketika diberikan tanggung jawab. Orang ini setia enggak? Kalau kamu setia, maka saya akan berikan lagi kesempatan yang lebih besar. Ketika kamu menjadi seorang karyawan, kamu belajar menjadi orang yang setia, maka kamu akan dipromosi menjadi seorang manajer atau mungkin supervisor dan lain sebagainya, akan diangkat. Kenapa? Karena melihat loyalitasmu dalam dipercaya, dapat dipercaya.
melakukan perkara-perkara yang dipercayakan. Tapi kalau kita tidak akan naik ke atas ketika kita melalaikan hal-hal kecil yang dipercayakan. Ya, jadi janji Tuhan bilang begini, kamu kan menjadi kepala dan bukan ekor, ya kan? Iya, Tuhan mau mengangkat kita, tapi kita mau atau tidak untuk diangkat. Kalau kita mau, maka salah satu karakter yang harus kita persiapkan adalah menjadi pribadi yang setia pada perkara-perkara kecil. Yang setuju dengan yes, saya mau. Haleluya. Di ayat yang ke-11 ini juga berbicara tentang kesetiaan dalam hal materi. Saudara dipercayakan uang, saudara dipercayakan rumah, saudara dipercayakan kereta, saudara dipercayakan kekuatan, tenaga, saudara dipercayakan segala sesuatu yang saudara miliki. Dan di situ akan terlihat, ya, bagaimana loyalitas kita diuji oleh Tuhan. Dan di ayat yang ke-12, ya, berbicara tentang ini, tentang kita menjadi pengelola dari harta yang dititipkan kepada kita. Ayat 11 tadi kita dipercayakan. Ayat yang ke-12, bagaimana kita menjadi steward, pengelola berkat itu. Jangan sampai kita asik dengan berkat dan kita lupa memberi berkat, gitu. Jangan sampai anak kita menjadi penghalang kita melayani Tuhan. Jangan sampai rumah kereta yang dipercayakan kepada kita menjadi penghalang kita bertemu dengan Tuhan, melayani Tuhan. Artinya kita sudah menjadikan berkat Tuhan sebagai sekutu dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita. Masa Tuhan berikan kamu berkat, terus kamu bilang, oh tidak pastor, saya ngurus ini, gara-gara ini saya tidak. No. Jangan jadikan berkat itu sebagai kutu. Karena Tuhan percayakan kepada kamu, artinya Tuhan tahu kamu bisa mengelolanya. Oleh karena itu kelola. Tuhan mau melihat bagaimana kamu mengelola harta yang dipercayakan. Oke? Ya. Dan di ayat yang ke-13 berbicara tentang bagaimana kita mengampi, ya, yang didasari oleh suatu penghormatan kepada our master, kepada Allah, dan bukan kepada Mammon. Karena Tuhan mengukur, membandingkan dirinya dengan Mammon. Mammon ini berbicara tentang material, keuangan, berbicara tentang posisi dan lain sebagainya. Sesuatu yang kita akan gantikan dia dengan barang tersebut. Ya, kita lihat next. Secara kontekstual, literatur dari ayat ini kita lihat bahwa diajarkan bahwa di dalam pasal yang ke-16 sebelumnya itu dimulai dengan suatu perumpamaan tentang pengurusan yang tidak jujur dan penggunaan kekayaan duniawi yang tidak memperboleh teman-teman mengalaminya. Ya. Ayat-ayat sebelumnya juga mencakup perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang tidak setia. Kita lihat dalam pasal yang ke-15 juga menceritakan tentang kesetiaan ini, saudara. Dan secara kajian teologis, ya, bahwa dalam pasal 16 ini mengajarkan tentang pentingnya menggunakan kekayaan duniawi dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Yesus juga mengajarkan bahwa kita tidak bisa melayani Tuhan dan Mammon. Ya. Dan tujuan utama dari pasal 16 ini yang kita sedang baca, ya, adalah untuk mengajarkan tentang pentingnya memiliki prioritas yang benar dalam hidup, ya, yang mengutamakan kerajaan Allah. Ya, dari malam saya sedang membaca tentang beberapa konsep dalam hal kesetiaan ini. Ya, ada beberapa orang memberikan inspirasi yang membuat saya sangat diberkati. Coba next. Seorang hamba Tuhan yang penulis buku Purpose Driven Life, ya, dia bilang begini, dia bilang begini. Tuhan menggunakan uang untuk menguji Anda. Dengar. Tuhan menggunakan uang untuk menguji Anda. Dia tidak serta-merta memberikan berkatnya kepada siapapun. Dia menguji Anda terlebih dahulu untuk melihat apakah Anda
Anda bertanggung jawab atau tidak. Sebelum Tuhan memberi Anda kekuatan rohani, Dia memberi Anda harta benda. Jika Anda tidak mengelola uang dengan baik, lalu mengapa Dia harus memberi Anda hal-hal yang benar-benar penting? Jadi Dia menguji dulu hidup kita dengan harta. Dia kasih uang, Dia kasih kereta, Dia kasih rumah, Dia kasih pekerjaan, Dia kasih bahkan anak, apa segala sesuatu. Dia kasih, Dia mau uji. Dia lihat orang ini bisa mengelola atau tidak, dapat mengelola atau tidak. Kalau dia dapat mengelola, maka saya akan tambahkan berkat atas hidupnya. Tapi kalau dia tidak dapat mengelola, ya udahlah, cukup itu aja komitmen. Haleluya. Nangkap pesannya. Ini maksudnya gini, ketika kita dipercaya, diberikan keuangan, diberikan harta material, Tuhan menguji fokus kita kemana? Ya harta atau kepada Tuhan? Kalau kita fokusnya tetap kepada Tuhan, melayani Tuhan, maka Dia akan tambahkan harta yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan double portion berkatnya untuk kita kerjakan. Dan ketika kita kerjakan, ya pasti berkat itu juga kita alami. Tapi kalau kita tidak mampu mengelola, maka kamu situ-situ aja. Kamu tidak akan mengalami terobos. Kamu tidak akan mengalami hal-hal baru dalam hidup. Itu yang dimaksudkan oleh Rick Warren. Ya, Tuhan memberkati kita dengan keuangan. Ya, ini yang dia tulis. Tuhan memberkati kita dengan keuangan untuk apa? Yang pertama, melihat apakah kita beralih cinta daripadanya atau tetap setia mencintai Tuhan. Karena Tuhan itu memberi. Terkadang kan, ya, saya pernah buat kesaksian sini. Ada seorang hamba Tuhan, anak Tuhan. Seorang anak Tuhan dia berdoa, Tuhan saya pengen punya kereta supaya jemput orang datang ibadah. Bulan pertama dia masih semangat menjemput orang. Bulan kedua, udah 2 minggu aja dia jemput. Bulan ketiga, alasan kamu saya tidak dapat melayani karena sama family ke pantai. Bulan keempat, mulai dia bilang saya ke sini ke sana sama keluarga. Aduh, saya semakin banyak sibuk. Dan akhirnya, ya kalau Tuhan sudah bilang kamu di situ saja, artinya itu aja yang kamu alami. Tidak lagi ada tambahan. Cukup karena kamu tidak dapat dipercaya. Akan gitu. Tuhan setia. Dan Dia rindu kita juga menjadi orang yang setia. Amin. Dia rindu kita mau jadi orang setia. Kenapa? Karena janjinya Dia mau kita menjadi kepala dan bukan ekor. Dia mau kita mengalami berkat yang berlimpah-limpah dan bukan itu saja. Hanya Dia berikan kesempatan pertama adalah suatu ujian. We still love Him atau kita love blessing. Kita mengasihi Tuhan atau mengasihi berkat yang diberikan. Kita takut ya, kalau Tuhan mengambil semua yang ada pada kita. Alkitab bilang begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ngapain kau sakit hati? Oh, Tuhan yang memberi kau, ya kan? Kalau Tuhan yang memberi, ngapain kita sakit hati dan takut kalau diambil pulang sama Tuhan? Haleluya. Tuhan sedang menguji hati sebenarnya. Karena kalau blessing itu untuk kamu, maka Dia tidak akan pernah salah alamat. Ya, bukan seperti lagunya siapa itu? Alamat palsu. No. Ya, ayo ting-ting. Kemana kan? Berkat kalau sudah dibilang ini untuk kamu, ya itu untuk kamu. Dia tidak akan pergi kemana. Hanya Tuhan mau melihat hati kamu kepada berkat atau kepada aku. Ada gitu. Dan yang kedua adalah ketika kita punya uang, Tuhan mau melihat kita masih mempercayai Tuhan atau mempercayai uang atau materi. Nah ini yang tadi saya bilang, kita lebih percaya Tuhan atau percaya kepada berkat yang diberikan. Dulu belum punya uang, kalau sakit, oh Tuhan, oh rapatakan, aku percaya sembuh dalam nama Yesus, aku percaya aku sembuh. Oh cari doa, Pak Pendeta tolong doakan saya, Pak Ibu sudah tolong datang doakan saya. Oh bawa tim outreach, tim pendoa, ayo semua kita doa di rumah. Tapi setelah dia dapat uang, dia telepon lagi, sudah di mana, bolehkah saya pergi? Udah derek, hospital. Derek, klinik sana, hospital sana, saya harus ke sana. Dokter bilang begini, saya harus begini, saudara.
Kemarin saya sharing di hospital umum, GH. Saya bilang begini, dokter, nurse, mereka cuma dapat memprediksi penyakit dalam tubuh manusia. Mereka cuma memprediksi. Tetapi yang mengetahui penyakit sesungguhnya adalah Tuhan. Karena Dia yang menjadikan tubuh daging kita ini. Oleh karena itu jangan beralih setia kepadanya. Jangan bergantung dengan apa yang menjadi kekuatan kamu. Bergantunglah kepadanya. Amin. Haleluya. Anak-anak muda, jangan bergantung dengan uang mami, uang papi. Oh, papi kan punya kereta, mami kan punya rumah. Oh, udah kami nikmati. Itu punya orang tua, belum tentu itu selamanya. Bergantunglah dengan Tuhan, maka kamu akan menikmati jauh lebih besar daripada apa yang kau lihat. Kenapa? Karena Dia yang akan memberkati kamu. Haleluya. Sebentar ya, saya masih ada tugas kerjaan, jangan cari dulu. Dan yang ketiga dia bilang begini, dengan adanya uang, Tuhan mau melihat kita dapat dipercaya atau tidak. Kita dapat dipercaya atau tidak? Ketika Dia kasih, kalau ini kereta untuk kamu dapat dipercaya nggak? Kalau kamu dapat dipercaya, kamu akan mendapat lebih daripada itu. Tapi kalau kamu tidak dapat dipercaya, aduh saya. Ya kan kita juga mau orang yang dapat dipercaya, kan? Pak, kalau kerja di kantor, atau Pak, kalau di rumah, Bu, kalau di rumah, seorang anak kita suruh dia melawan terus, kita mesti suruh atau tidak? Udah, kalau kau nggak mau, udah. Tapi kalau anak yang rajin, kita akan mempercayai dia lebih daripada apapun. Kenapa? Karena dia loyal dengan kita. Ya, oke. Next. Dan Bunda Teresa dia bilang begini. Ya, semua kenal ya Mother Teresa ya. Seorang hamba Tuhan yang melayani di India, pergi ke daerah-daerah miskin dan dia menolong orang. Dia bilang begini, setialah dalam hal-hal kecil, karena disitulah letak kekuatanmu. Yuk sama-sama kita baca, yuk 1, 2, 3. Setialah dalam hal-hal kecil, karena disitulah letak kekuatanmu. Kita ganti katamu dengan kekuatanku. Yuk 1, 2, 3. Setialah dalam hal kecil, karena disitulah letak kekuatanku. Yakinkan dirimu, letak kekuatanku adalah setia pada hal-hal yang kecil. Amin. Ya, oleh karena itu mari kita belajar untuk melihat kepada apa yang menjadi prioritas hidup kita. Tuhan atau kepada mama? Tuhan atau kepada berkatnya? Jangan sampai kita terjebak karena berkatnya. Amin. Setuju semua? Jangan sampai kita terjebak karena berkat. Tuhan sudah kasih ini, tapi kamu beralasan kiri, beralasan kanan, tidak mau melayaninya. Padahal dulu sebelum punya kereta, kamu rajin datang ibadah. Kamu naik Grab pun kamu mau pesan, si Sharon boleh jemput saya kah? Oke, nanti jam sekian jemput ya, dan lain sebagainya. Tapi setelah kamu dapat kereta, kamu lupa kalau tujuan utama kamu dapat kereta adalah datang ibadah. Jangan sampai kita dikontrol oleh berkat Tuhan. Yo, mari sama-sama kita jujur di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, saya mau bertobat, saya mau kembali. Saya tidak tahu kehidupan saudara seperti apa. Tapi firman Tuhan pada hari ini saya harus sampaikan dengan jujur kepada saudara. Bukan karena apa, tapi memang karena Tuhan sayang sama saudara. He love you so much. Dan Dia tidak mau kamu hidup di dalam keserakahan. Dia tidak mau kamu hidup di dalam pertikaian. Dia tidak mau kamu hidup di dalam kutub daripada berkat yang disampaikan, diberikan kepada kita. Haleluya. Oleh karena itu, kalau berkat diberikan banyak, tetap andalkan Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, mampukan saya menjadi seorang steward, seorang pengelola yang setia kepada Tuhan. Tetap loyal kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saya mau selalu melayani Tuhan. Mau banyak uang, banyak kereta, banyak rumah, saya mau tetap melayani Tuhan. Mau tidak ada uang, ada berkat, tidak ada berkat, saya mau tetap melayani Tuhan. Haleluya. Itu keputusan. Itu keputusan. Mau tetap
tetap loyal atau tidak. Oke? Haleluya, nangkap pesannya ya. Nah, ini kita mau masuk ke dalam satu penjelasan mengenai persembahan buah sulung. Ya, next. Ya, persembahan buah sulung ini berbicara mengenai sebuah persembahan yang kita bawa di awal tahun, dan itu orang Israel lakukan seperti itu. Artinya sih, ya persembahan artinya menghormati, penghormatan, hormat atau menyembah. Ya, arti lain daripada itu adalah suatu hadiah yang kita bawa ya kepada orang yang kita hormati. Saya percaya bahwa Bapak Ibu tempat ini satu-satunya pribadi yang kita hormati adalah Tuhan. Setelah Tuhan baru orang tua dan sesama. Setuju kan nih? Ya. Ini uang yang dipercayakan. Dia mau melihat kita we love money or not, ya kan gitu. Kita mencintai uang atau mencintai Tuhan. Kalau kamu mencintai uang, maka akan terlihat kamu memiliki ketaatan di dalamnya. Kalau tidak, ya mungkin saya belum siap, udah berdoa lah. Nah, kan gitu. Tanda penghormatan dengan cara tangan dianggukan dengan tepat pada ibu jari, disatukan pada siul atau dahi. Kayak gini penghormatan. Ya. Artinya rasa kagum dan hormat kepada Tuhan yang ditandai dengan tindakan. Jadi bukan saja ngomong, tapi ada suatu tindakan yang kita lakukan. Ya, buah sulung ya dari kata buah yang artinya hasil panen, sulung artinya yang pertama. Ya, jadi hasil panen pertama. Mungkin saudara tidak punya kebun yang menghasilkan penghasilan bulanan untuk saudara. Tapi pastor saya kan kerja di office. Dalam 1 tahun tentunya saudara punya penghasilan pertama. Dan bagaimana kamu meresponi untuk memberikan buah sulung? Kembali kepada saudara untuk memutuskan memberikan persembahan itu sesuai dengan tanda hormat, tanda syukur kepada Tuhan. Ya, next. Jadi persembahan buah sulung artinya suatu tindakan memberi hasil panen kita yang pertama kepada Tuhan sebagai tanda apa? Penghormatan, kekaguman dan ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi kita bawa, bukan saja kita mau Tuhan itu baik, tapi kita bawa juga sebagai bukti saya tidak mengasihi uang, saya tidak mengandalkan uang, saya tetap mengandalkan Tuhan, saya mau menabung, mengembalikan apa yang menjadi hasil pertama saya sebagai tanda ucapan syukur, penghormatan kepada Tuhan. Dan saya tahun kemarin, 2 tahun yang lalu saya lakukan saudara. Wah, memang ujiannya habis-habisan. Luar biasa. Dan tahun ini saya bilang sama istri, ayo kita sama-sama menabung. Sekalipun tahun kemarin banyak potongan karena banyak cuti, tidak apa yang ada kita tabur sebagai tanda penghormatan. Terus ditanya, terus makan gimana? Aman, kita pasti dikenyangkan Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Ya. Sebagai suami saya bilang percayalah sama suami, pasti Tuhan memberkati kita. Nah, kan gitu. Iyalah, saya harus memberikan ketenangan kepada istri ketika dia mulai supaya dia percaya bahwa Tuhan pasti memberkati. Saudara, sebelum kita lanjut sebagai kesaksian, tahun kemarin lah, belum lama, tahun kemarin saya nabung. Ketika saya terima pesanan untuk nabung, saya kasih semua. Setelah itu saya pikir mau makan apa? Mau ada ikan asin, udah makan ikan asin. Tapi setelah itu kan tidak mungkin tiap hari makan ikan asin. Saudara, orang yang saya tidak tahu dia hantarkan buah durian, buah itu yang kayak mangga itu, warna apa sih? Mangga tapi dia besar. Tapi bukan mangga, apa namanya itu? Belanda. Hah? Apa? Buah Belanda. Yang itu rasanya kayak manggis, buah yang besar. Kayak mangga dia, tapi bukan mangga. Buah apa? Orang dari Kalimantan aja yang ada. Di Borneo ini aja yang ada buah itu. Karena memang di kampung saya nggak ada. Terus dia kasih ada beberapa buah, dia kasih sayuran, terus makan. Dia selip lagi uang. Dia bilang ini untuk pasar. Saya pikirnya ini 50.000 aja. Saya buka 150.000. Senangnya.
Udah ada beras dikasih, ada ikan dikasih, ada ayam dikasih, ada buah-buahan dikasih, please uang. Luar biasa. Sebelumnya saya tahu nggak akan diberkati, nggak tahu saudara. Saya cuma lakukan aja apa yang menjadi perintah Tuhan. Saya tabur aja apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan bilang bawalah persembahan buah sulung kepada Tuhan. Bukan Tuhan kurang uang, tidak. Tuhan mau menguji hati kita. Sedia nggak, gitu kan? Dasar bilang, memang luar biasa. Dalam tahun itu memang saya sangat diberkati saudara. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah dengar telinga, wow, disediakan bagi saya. Dan saya percaya ketika kita sama-sama melakukan, saudara pun akan mengalami itu. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Amin, Pastor. Amin. Amin. Kalau soal menabur ini bukan saja di gereja kita saudara. Di tempat lain pun kalau soal menabur, yes, amin. Pokoknya tahan-tahan sih dulu. Karena ini soal uang Pastor. Nanti saya makan apa? Kalau misalnya tak makan lagi bulan ini dengan sebagainya. Saudara, mari kita belajar untuk tidak bergantung dengan berkat yang diberikan kepada kita. Caranya gimana? Ya lawan kehendak diri kita. Kita utamakan apa menjadi penghormatan kita kepada Tuhan. Next, ya jenis buah sulung. Jenis-jenisnya seperti ini. Yang pertama adalah mempersembahkan anak pertama. Di dalam perjanjian lama, mereka mempersembahkan anak pertama mereka untuk melayani. Atau mungkin ada di tempat ini yang mau mempersembahkan, pastor, ini anakku. Sebagai nasar, aku mau berikan kepada Tuhan, biar dia jadi pastor. Amin. Yes, amin. Jangan sampai ini. Anak kita udah tukang minum mabuk, udah makan narkoba, udah tidak jelas hidupnya, udah kayak gini jalannya. Oh pendeta, dia jadi pastor aja. Kan gitu. Banyak orang mau mempersembahkan anaknya jadi pastor ketika dia udah hancur-hancur dulu, udah gak bisa diatur lagi, tukang nakal, tukang kepala batu, tukang yang tidak jelas baru bilang, udah lah mau jadi pendeta aja. Apakah itu persembahan sulung? Sedih sekali kita berikan kepada Tuhan ini. Ya kan? Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Dan yang kedua tentang mempersembahkan anak, kita lihat dalam perjanjian lama, seorang perempuan yang berdoa minta anak namanya Hana. Dia berdoa dan akhirnya Tuhan kasih sama dia. Dia sudah rasa, ketika Tuhan kasih anak, saya akan mempersembahkan kembali jadi pastor. Dan ketika dia mempersembahkan kembali jadi pastor, anaknya bukan tambah 1, tambah 3. Baik, dia memberikan 1 sama Tuhan, dia dapat 3. Bahkan 4, 5, 6, 7 kamu dapat peroleh ketika kamu menghormati Tuhan. Haleluya. Apalagi Yefta menyerahkan anaknya. Yefta bilang gini, Tuhan kalau hari ini saya menang, saya pulang dari tempat ini, apapun yang keluar dari rumah saya akan persembahkan kepada Engkau. Dan ketika dia pulang, apa yang keluar? Anak perempuan pertama, satu-satunya anak perempuan. Jadi dipersembahkan sama Tuhan. Karena sudah apa? Sudah janji. Bentuk penghormatan. Anak sulung setiap orang Israel sebelum penentuan adanya suku Lewi, mereka persembahkan anak. Allah menyerahkan Yesus kepada kita. Bunda Maria menyerahkan Yesus untuk melayani. Ini contoh-contohnya. Saudara kalau mau mempersembahkan anak, disiap kucing mata, siap untuk menyambut. Ya kan kita. Jangan ragu saudara, itu berkat Tuhan. Amin. Yang kedua, hasil panen pertama. Jangan tunggu anaknya nakal, udah tidak karuan kemana-mana baru doakan dia jadi pendeta. Jangan. Kalaupun dia jadi pendeta, puji Tuhan juga. Amin. Ya kan? Mari kita memberikan yang terbaik sebagai tanda penghormatan. Ya, yang kedua hasil panen. Ya, saudara kerja di tahun ini, saudara punya pekerjaan. Apa yang menjadi hasil pertama saudara? Bawalah sebagai penghormatan kepada Tuhan. Ini bukan berbicara berapa jumlah. Oh jumlahnya harus sekian, harus sekian, tidak. Saya tidak mau tekankan itu. Kenapa? Karena untuk kamu menghormati Tuhan, kamu akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Percuma saya bilang, kamu bilang, oh gajimu kan 5.000, kasih semua 5.000 kepada Tuhan, tapi kau berikannya sungguh-sungguh, tidak berguna juga. Kenapa? Karena kamu harus memberikan yang penghormatan, hati yang mengucap syukur kepada Tuhan. Oh Tuhan terima kasih, Engkau sudah memberkati saya tahun ini.
sebelum saya menghabiskan tahun, sebagai hasil pertama saya terima, saya serahkan kepada Engkau Tuhan. Saya mau tetap mengandalkan Engkau. Dan yang ketiga jenis daripada buah sulung itu adalah hasil tanah dan segala pohon. Ya, segala sesuatu yang kan zaman dulu kan orang tanam tanaman. Sekarang kan udah jarang orang bertani. Jangankan bertani. Bertani di luar punya lahan besar. Di samping rumah pun malas untuk bertani. Ya kan gitu. Padahal Tuhan kasih tanah untuk kita tolong. Ya, oke. Okay. Kamu mau kerja di office, kamu mau kerja sebagai seorang askar, seorang polis, seorang apapun pekerjaan profesi yang dipercayakan kepada kamu. Kamu punya hasil pertama. Kamu mau bawa untuk sebagai penghormatan sama Tuhan, bawalah dengan ucapan syukur. Amin. Dan setelah ini mungkin saudara boleh terima amplop buah sulung. Saudara boleh bawa dan doakan. Kamu mau bawa berapa untuk sebagai tanda persembahan kamu, penghormatan kamu kepada Tuhan. Ada persembahannya nanti mungkin boleh ambil di tempat multimedia atau tim aser akan bagikan. Amin. Haleluya. Ya, next. Kapan kita memberi persembahan buah sulung? Di dalam kitab Nehemia, dalam terjemahan Alkitab, dia bilang begini, kami akan membawa hasil pertama dari tanah kami, serta hasil pertama dari semua pohon ke bait Tuhan setiap tahun. Setiap tahun. Kemana ke bait? Ke bait Tuhan. Di mana kamu tertanam, di mana kamu selalu makan firman Tuhan, di mana kamu selalu digembalakan, disitulah kamu tahu. Oh Pak Pendeta, saya boleh nggak kirim ke tempat lain? Masalahnya di mana kamu makan minum? Di mana kamu bertemu? Masa kamu makan di restoran apa? Angkel tak? Kamu pesan makan setiap hari dan kota. Terus kamu bayarnya di Bayarnya di siang-siang kono. Excellent Delight. Beda kedai. Pengalaman sering makan di Excellent Delight. Ini pengunjung tetap ini. Mungkin kita makan di satu rumah terus bayarnya di satu rumah, kan aneh. Di mana kamu makan minum, makan rohani kamu bertumbuh, bawalah di situ. Tujuannya agar ada penyediaan, supaya ada operasional gereja, operasional bait Allah itu terus berjalan, sehingga tempat kita ini dapat kita bayar. Amin. Ke depan kita juga bisa, mungkin kita kalau ada dana kita bisa kembangkan lagi. Karena kan doa kita 500 jumlah jiwa kan? Amin. Doa kita 500 jiwa bertambah. Amin. 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 Iya, doa kita 500 jiwa harus bertambah di gereja kita. Dan bisa kita jeblos ini, beli lagi satu. Kalau boleh kita beli tanah kan ya. Dan itu kita boleh mimpi besar. Mimpi kan gratis. Amin. Ya, itu boleh mimpi. Ya, kemana kita memberi ke bait Tuhan? Oke, next. Bagaimana kita melakukannya? Ini kan menjadi pertanyaan. Pastor, bagaimana saya dapat melakukan ini? Berdoa dan meminta kedamaian daripada Tuhan. Tuhan, saya mau menabur buah sulung Tuhan. Tapi sekolah anak, minyak kereta. Nanti jalan-jalannya bagaimana? Kau tolong. Berapa sih saya mau bawa? Tolong berikan saya damai. Berapa saya mau bawa? Kalau kasih semua boleh kasih atau setengah? Aduh, Tuhan gimana? Berdoa, minta damai dengan Tuhan. Amin. Ya, karena Tuhan tidak menuntut berapa jumlahnya, tapi bagaimana kamu merespon, menghormati Dia. Dan yang kedua, teguhkan hati untuk melakukan. Teguhkan hatimu. Oke, sekian saya bawa. Oke, ini saya bilang sama istri. Kita bulan depan tidak ada grocery, tidak apa-apa. Taruh saja. Nggak usah takut. Tuhan pasti memberkati. Saya dulu. Kami sudah doakan dari awal bulan, kami sudah doakan untuk menabung. Karena saya juga dagang sudah, masih tinggal, masih pijak bumi. Kadang-kadang juga memikirkan bagaimana saya isi minyak di kereta, kan gitu. Bagaimana nanti kalau saya lapar, saya pengen makan, kalau bisa pengen pergi ke western food, terus saya mau bayarnya bagaimana, kan gitu. Sebenarnya juga punya keinginan. Tapi
Tetapi sebagai tanda penghormatan apapun yang terjadi, saya mau salibkan dulu dagingku ini, saya utamakan Tuhan sebagai tanda penghormatan. Ya, lakukan dengan segenap hati, menaburlah dengan segenap hati. Begitupun sama dengan perpuluhan juga sama. Lakukanlah dengan segenap hati, jangan karena paksaan. Meminta tuntunan Bapak rohani. Ya, saudara setelah dibaptis, saudara punya Bapak rohani, Ibu rohani, tanyalah kepada mereka bagaimana kamu melakukannya. Sharinglah sama dia. Oh, saya rasanya kayak berat sekali. Saya tidak. Ceritalah sama Bapak rohani, saudara. Amin. Ya. Dan melihat pada pengalaman-pengalaman rohani, kesaksian-kesaksian mereka yang selalu menabur, bagaimana Tuhan memelihara mereka. Pemeliharaan Tuhan itu ajaib, tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, dan itu terjadi tanpa kita sadari. Dan bahkan ada, saya kasih gambaran dasar tentang janji Tuhan. Next, ya, kita sudah lewat waktunya. Ya, janji Tuhan bagi yang melakukan firman. Yang pertama, mengalami berkat Tuhan. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10 dia bilang apa? Maka lumbung-lumbungmu akan dipenuhi dengan kelimpahan dan tempat-tempat pemerasan anggurmu akan meluap-luap dengan anggur baru. Mengalami berkat Tuhan. Yang kedua, ya, berkat Tuhan tinggal di rumah itu. Di mana kamu tinggal? Berkat Tuhan tinggal di rumahmu. Dalam Yesaya dia bilang apa? Kamu juga akan memberikan kepada para imam supaya berkat akan tinggal di rumah. Yang ketiga, mengalami kenaikan level iman, di mana kita tidak bergantung lagi dengan uang, kita tidak bergantung dengan material, tapi kita bergantung dengan Tuhan. Aku akan memberkati engkau dan berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di laut, di tepi laut. Anak cucumu akan mengalahkan musuh-musuh mereka. Next. Pentingnya hidup setia dan bertanggung jawab sebagai respon terhadap panggilan Tuhan. Kesetiaan dalam perkara kecil adalah dasar untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar dalam rencana. Jadi catat ini baik-baik. Catat ini dan renungkan. Ketika kamu dipercaya, kamu melakukan, mempertanggungjawabkan itu, dengan melakukannya, maka hal-hal besar akan ditambahkan kepadamu. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama.